Sobat mahasiswa, apa itu energi baru dan terbarukan? Istilah ini barangkali sudah tidak asing lagi bagi kita. Tetapi mungkin dari kita banyak yang belum tahu bahwa ternyata energi baru dan terbarukan sudah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Apa itu energi baru dan apa itu energi terbarukan? Energi baru adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari renewable energy maupun non-renewable energy. Contoh yang bisa terbarukan diantaranya energi surya, energi angin, maupun yang berasal dari arus laut. Sementara yang non-renewable diantaranya adalah coal-bed methane, coal liquefaction, maupun pemanfaatan energi nuklir. Apa yang dimaksud dengan renewable energy atau energi terbarukan? Berdasarkan Perpres nomor 5 tahun 2006, energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber energi yang secara alamiah tidak dapat habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Ada berbagai macam contoh energi terbarukan, mulai dari panas bumi, biofuel, air sungai, energi surya, dan lain sebagainya. Nah, di antara berbagai macam energi terbarukan tersebut, kira-kira apa potensi energi terbarukan di wilayah Anda? Sobat mahasiswa, mengapa sih kita perlu mengembangkan energi baru dan terbarukan? Ternyata, setidaknya ada 5 faktor yang menyebabkan kita perlu mengembangkan energi baru dan terbarukan. Faktor pertama, karena energi merupakan kebutuhan dasar saat ini. Dengan perkembangan teknologi dan industri, tentu saja energi menjadi kebutuhan vital yang tidak bisa ditinggalkan. Yang kedua, peningkatan perekonomian dan pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan pertumbuhan energi. Hal tersebut perlu diantisipasi agar tidak menjadi kendala di masa yang akan datang. Yang ketiga, tentu saja saat ini ketergantungan energi fosil atau bahan bakar minyak masih sangat tinggi. Sementara jumlah cadangan energi fosil seperti minyak dan batu bara, cadangannya semakin terbatas. Di sisi lain, sumber-sumber energi baru dan terbarukan di Indonesia masih belum dioptimalkan. Karena itu, perlu dilakukan upaya efisiensi dan konservasi energi di berbagai bidang. Sobat mahasiswa, bukankah sebagian kita akan bertanya, apa sih manfaatnya kita mempelajari energi baru dan terbarukan? Oleh sebab itu, pada diskusi lanjutan, kita akan membahas 3 aspek, yaitu apa yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah energi baru dan terbarukan ini, kemudian bagaimana aturan dan tata tertib selama proses perkuliahan berlangsung, dan yang ketiga adalah bagaimana strategi pembelajaran dalam mata kuliah energi baru dan terbarukan sehingga mahasiswa dapat mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan dan meraih nilai yang optimal. Berbicara tentang capaian pembelajaran atau learning outcome yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah ini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan potensi, regulasi, peluang dan tantangan pengembangan energi baru dan terbarukan, terutama di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu menelaah beragam alternatif teknologi konversi energi baru dan terbarukan sebagai upaya konservasi energi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan menyusun rancangan pengembangan energi baru dan terbarukan terhadap upaya pembangunan berkelanjutan.
Dari capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, ada 2 sub CPMK, di antaranya mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup perkuliahan, metode pembelajaran dan bagaimana proses asesmennya. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisis potensi, ruang lingkup, peluang dan tantangan pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Dari capaian pembelajaran mata kuliah kedua, ada beberapa turunan sub CPMK yang ini menjadi pengembangan materi atau bahan yang akan kita pelajari pada pertemuan lanjutan. Pada CPMK kedua ini, sub CPMK-nya antara lain mahasiswa mampu menjelaskan dan menelaah konsep dasar teknologi biodiesel dan biofuel, bioetanol, pirolisis atau gasifikasi batubara, biogas, energi angin, energi air, energi nuklir, energi geotermal, energi surya, teknologi fuel cell, energi samudra, maupun energi biomasa. Sedangkan dari capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, ada sub CPMK lainnya. Di antaranya, mahasiswa mampu menganalisis dampak dan implementasi kebijakan dalam pengembangan energi baru terbarukan pada lingkup nasional, serta mahasiswa mampu membuat rancangan pengembangan teknologi EBT sederhana yang sesuai dengan potensi wilayah. Dalam proses pembelajaran, tentu saja butuh referensi atau pustaka yang mendukung. Kalian bisa melihat beberapa referensi daftar pustaka yang tertera di slide. Selain itu, dosen juga menyediakan link sumber belajar, baik berupa video pembelajaran, jurnal atau artikel yang terkait, serta berbagai macam bentuk sumber belajar lainnya. Semua capaian pembelajaran mata kuliah tersebut akan dilaksanakan melalui sistem pembelajaran blended learning, baik secara sinkron maupun secara asinkron melalui LMS e-learning Muslim yang tertera pada link berikut. Kamu juga dapat menggunakan berbagai referensi seperti yang disampaikan tadi di dalam LMS tersebut. Selanjutnya, agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara maksimal, maka perlu adanya interaksi pembelajaran. Karena itu, partisipasi mahasiswa sangat penting. Perhatikan kehadiran, kemudian ikut berinteraksi dalam forum video conference maupun forum-forum asinkron yang terdapat di dalam e-learning. Kemudian, jangan lupa mengerjakan kuis dan tugas sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Adapun persentase yang menjadi komponen penilaian dalam mata kuliah ini meliputi 25% NTR, 35% NUTS, dan 40% nilai ujian akhir semester. Dari akumulasi nilai tersebut, maka diharapkan tentu saja semua mahasiswa di sini berkeinginan untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Karena itu, jika kalian ingin mendapatkan nilai A, maka rekapitulasi nilai akhir harus lebih dari 86. Tentu, perlu upaya dan kerja keras untuk mencapai hal tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa pada sesi-sesi berikutnya.